Pernahkah kalian membayangkan, seseorang yang datang dengan niat baik justru diperlakukan dengan hinaan? Di video kali ini, kita akan membahas kisah seorang TKW Indonesia yang hanya ingin menabung di sebuah bank, namun malah direndahkan oleh pegawai bank karena penampilannya. Siapa sangka, kejadian itu justru mengundang perhatian sang bos bank, yang memilih membelah kebenaran. Dari sebuah penghinaan, lahirlah rasa hormat, dan tanpa disangka, cerita ini pun berkembang menjadi kisah cinta yang tak terduga. Simak ceritanya sampai habis, karena kisah ini penuh pelajaran dan emosi. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Langit pagi di Taiwan terlihat kelabu saat pesawat yang ditumpangi Evie akhirnya mendarat. Dari balik jendela kecil, ia menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Ini bukan sekadar perjalanan jauh, ini adalah awal dari perjuangan hidupnya. Evie, perempuan asal Sulawesi, turun dari pesawat dengan langkah ragu namun tekad yang kuat. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna gelap dan kerudung polos yang menutupi rambutnya dengan rapi. Tak ada perhiasan mewah, hanya tas kecil berisi pakaian dan foto keluarganya. "Ya Allah, semoga Engkau jaga saya di negeri orang ini," bisiknya lirih sambil menggenggam tali tasnya. Di ruang kedatangan, suasana terasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius. Evie hanya bisa mengikuti arahan petugas sambil sesekali menunduk. Di kepalanya terbayang wajah ibunya yang melepasnya dengan mata sembab. Kilas balik terngiang jelas di benaknya. "Hati-hati di jalan, Nak," kata ibunya sambil memeluk Evie erat. "Evie pergi bukan cuma buat Evie, Bu. Evie mau bantu keluarga," jawabnya waktu itu, menahan tangis. Kini, ribuan kilometer dari kampung halaman, Evie berdiri sendirian. Setelah dijemput agen penyalur kerja, ia dibawa ke sebuah rumah sederhana tempat ia akan bekerja sebagai perawat lansia. Sesampainya di sana, seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan wajah datar. "Kamu yang namanya Evie?" tanyanya singkat. "Iya, Bu, saya Evie," jawabnya sopan sambil sedikit membungkuk. "Kamu jaga orang tua saya, kerjanya tidak mudah, kalau tidak kuat, bilang," ucap wanita itu tanpa senyum. Evie mengangguk pelan. "Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin." Malam pertama di kamar kecilnya, Evie duduk di atas ranjang sempit. Ia mengeluarkan foto keluarganya dari tas, menatapnya lama-lama, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah, Ibu, Evie di sini sekarang," ucapnya pelan, "doakan Evie kuat." Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang melelahkan, mengurus lansia dari pagi hingga malam, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan hampir tak punya waktu untuk diri sendiri. Namun Evie tidak mengeluh, ia selalu tersenyum, meski hatinya sering lelah. Suatu malam, saat ia menelpon ibunya dengan suara bergetar, ibunya berkata, "Kalau capek, ingat niatmu, Nak, Allah lihat perjuanganmu." "Iya, Bu, Evie kuat, demi keluarga," jawabnya sambil tersenyum, meski air mata mengalir di pipinya. Di negeri asing itu, Evie belajar bahwa kesabaran adalah teman terdekatnya. Ia tak tahu bahwa suatu hari nanti, langkah kecilnya di Taiwan akan membawanya pada takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kecil kamar Evie. Ia baru saja menerima gajinya setelah berbulan-bulan bekerja tanpa keluhan. Amplop coklat itu ia pegang lama, seolah tak percaya hasil jerih payahnya kini ada di tangannya. Evie duduk di tepi ranjang, membuka amplop itu perlahan. Jumlahnya tidak besar, namun baginya uang itu adalah harapan. Harapan untuk memperbaiki atap rumah orang tuanya di Sulawesi, untuk biaya berobat ayahnya, dan untuk masa depan yang lebih layak. "Alhamdulillah, akhirnya," ucapnya lirih sambil tersenyum kecil. Di dapur, saat ia sedang menyiapkan sarapan untuk sang lansia, majikannya berkata dengan nada datar, "Kamu sudah terima gaji?" "Sudah, Bu," jawab Evie sopan. "Jangan boros, di sini hidup mahal," ucap majikannya singkat. Evie mengangguk. Ia memang tak pernah berniat menghamburkan uang. Dalam pikirannya, satu hal sudah ia putuskan, ia ingin menabung di bank. Ia ingin uangnya aman, bukan sekadar disimpan di kamar kecilnya. Malam harinya, Evie menelpon ibunya. "Bu, Evie mau nabung di bank," katanya pelan. "Bagus itu, Nak, sedikit-sedikit jadi bukit," jawab sang ibu dengan suara hangat.
Iya, Bu, biar uangnya aman. Evi mau pulang nanti bawa hasil, bukan cuma cerita capek, ucap Evi sambil tersenyum. Hari liburnya tiba, dengan langkah penuh keyakinan, Evi mengenakan gamis terbaik yang ia punya, masih sederhana namun bersih dan rapi. Kerudungnya disematkan dengan hati-hati. Ia bercermin sejenak. Bukan soal penampilan, yang penting niatku baik, katanya pada dirinya sendiri. Ia berjalan menuju sebuah bank besar di pusat kota. Gedung itu tampak megah, pintunya tinggi, dindingnya mengilap. Saat Evi melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Ia menelan ludah, merasa sedikit gugup. Di dalam, orang-orang berpakaian rapi duduk menunggu giliran. Evi duduk di kursi paling pinggir, menggenggam tas kecilnya erat. Ia memperhatikan sekitar dengan hati-hati, merasa dirinya berbeda. Seorang pegawai bank lewat sambil meliriknya sekilas, lalu berbisik pada rekannya. Evi tidak mendengar jelas, namun tatapan itu membuat hatinya tak nyaman. Tenang, Evi, kamu cuma mau nabung, bisiknya pada diri sendiri. Saat nomornya dipanggil, Evi berdiri, langkahnya pelan namun mantap. Ia belum tahu bahwa keputusan sederhana untuk menabung hari itu akan menjadi awal dari ujian besar dalam hidupnya, sebuah ujian yang akan melukai hatinya, namun juga membuka pintu takdir yang sama sekali tak pernah ia duga. Evi melangkah mendekati meja pelayanan dengan jantung berdebar. Ia duduk perlahan di kursi yang disediakan, tangannya sedikit gemetar saat meletakkan tas kecil di pangkuan. Di hadapannya, seorang pegawai bank wanita menatap layar komputer tanpa senyum. Ada keperluan apa? Tanyanya singkat, tanpa menoleh. Saya mau buka tabungan, Mbak, jawab Evi sopan. Pegawai itu akhirnya menoleh, matanya meneliti Evi dari ujung kepala sampai kaki. Kerudung sederhana, gamis polos, dan wajah lelah yang berusaha tersenyum. Kamu bawa berapa uangnya? Tanyanya dengan nada meremehkan. Evi membuka tasnya dan mengeluarkan amplop coklat. Ini gaji saya, Mbak, saya mau menabung sedikit demi sedikit. Pegawai bank itu menghela napas kecil, lalu tersenyum sinis. Tabungan di sini ada saldo minimal, kamu yakin cukup? Wajah Evi memanas. Kalau belum cukup, saya bisa menabung bertahap. Ucapnya pelan namun tetap sopan. Pegawai itu melirik isi amplop sekilas, lalu mendorongnya kembali ke arah Evi. Uang segini biasanya langsung dipakai, bukan ditabung, apalagi buat pekerja seperti kamu. Kata-kata itu menghantam hati Evi. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Maaf, maksudnya bagaimana? Tanyanya lirih. Pegawai itu bersandar di kursinya. Maksud saya, tabungan di bank ini biasanya untuk nasabah prioritas, bukan untuk pembantu atau pekerja kasar. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Evi menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Tangannya mengepal di bawah meja. Saya datang ke sini sebagai nasabah, Mbak. Saya cuma mau menabung, katanya dengan suara bergetar. Pegawai itu terkekeh kecil. Kalau mau nabung kecil-kecilan, lebih baik simpan sendiri saja, tidak usah ke bank besar. Hati Evi seperti diremas, semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, seakan direndahkan hanya dalam beberapa kalimat. Ia ingin berdiri dan pergi, namun kakinya terasa berat. Baik, kalau begitu, ucapnya pelan. Evi berdiri perlahan, menunduk sopan meski hatinya hancur. Saat ia berbalik, air mata akhirnya jatuh ke pipinya. Ia tidak tahu bahwa kejadian itu sedang diperhatikan oleh seseorang dari kejauhan. Seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Langkah Evi terasa gontai saat ia menjauh dari meja pelayanan. Suara langkah kakinya seakan tenggelam oleh riuh rendah aktivitas bank. Namun di telinganya, kata-kata pegawai bank itu terus terngiang tanpa henti. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia berjalan menuju sudut ruangan, lalu duduk di kursi kosong dekat dinding. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Air mata jatuh satu persatu. Ia berusaha menahannya, tapi perasaannya sudah terlalu penuh. Kenapa rasanya sakit sekali? Bisiknya pelan. Evi teringat malam-malam panjang saat ia merawat lansia yang rewel. Teringat tangannya yang sering pegal, punggungnya yang nyeri, dan rindu yang ia telan sendiri setiap hari. Semua itu ia jalani dengan sabar, demi uang yang kini dianggap tak berharga. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Apa salahnya aku menabung? Apa karena aku hanya TKW? Aku tidak pantas dihormati. Ia menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Ia tak ingin menarik perhatian lebih banyak orang. Beberapa nasabah sempat melirik,
lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Seorang satpam ban yang lewat berhenti sejenak. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara pelan. Evi menggeleng cepat. "Tidak, Pak, terima kasih," jawabnya sambil memaksakan senyum. Satpam itu menatapnya sebentar, lalu pergi. Evi kembali menunduk. Hatinya terasa kosong, namun juga penuh luka. Ingatan Evi melayang jauh ke Sulawesi, ke rumah kayu sederhana tempat ia dibesarkan. Ia teringat suara ayahnya yang lemah namun penuh kebanggaan. "Kerja apapun asal halal, itu mulia," kata ayahnya dulu. Air mata Evi kembali mengalir. "Ayah, kalau ayah lihat Evi sekarang, apa ayah kecewa?" ucapnya dalam hati. Tangannya merogoh tas kecilnya, mengambil foto keluarga. Ia menatap wajah ibunya yang selalu tersenyum sabar. "Bu, Evi cuma mau bantu, kenapa rasanya berat sekali hari ini?" Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam diam, Evi berdoa, "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan hati saya. Jangan biarkan saya membenci siapapun." Beberapa menit berlalu, Evi akhirnya berdiri. Ia berniat pergi, membawa pulang luka yang tak terlihat. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, bahunya sedikit gemetar, namun wajahnya berusaha tetap tenang. Tanpa ia sadari, dari lantai atas gedung ban, sepasang mata memperhatikannya dengan serius. Seorang pria berdiri di balik kaca, menatap ke arah Evi dengan dahi berkerut. Ia baru saja turun dari rapat, dan sekilas melihat kejadian yang membuat hatinya terusik. "Ada apa itu?" gumam pria itu pelan. Evi membuka pintu ban. Angin luar menyambut wajahnya yang basah oleh air mata. Ia berhenti sejenak di depan gedung megah itu, menengadah ke langit. "Evi harus kuat," katanya pada diri sendiri, "tidak boleh pulang dengan hati kalah." Ia tak tahu, air mata yang ia tahan hari itu justru akan membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh konflik, pembelaan, dan cinta yang tak pernah ia minta, namun datang dengan cara yang tak terduga. Pria yang sejak tadi memperhatikan dari lantai atas akhirnya melangkah cepat keluar dari ruangannya. Wajahnya tampak serius, langkahnya tegas menuruni tangga menuju area pelayanan. Ia adalah bos besar ban itu, pemilik sekaligus pimpinan utama yang jarang turun langsung ke lantai bawah. "Maaf, apa yang baru saja terjadi di sini?" tanyanya pada seorang staf dengan suara rendah namun tajam. Staf itu terlihat gugup. "Tidak ada apa-apa, Pak, hanya nasabah biasa," jawabnya singkat sambil menghindari tatapan. Pria itu mengerutkan kening. Tatapannya langsung tertuju pada meja pelayanan tempat pegawai wanita tadi duduk. Ia melihat ekspresi tidak nyaman di wajah beberapa nasabah lain. "Kamu," katanya tegas kepada pegawai ban itu, "apa yang barusan kamu ucapkan pada perempuan itu?" Pegawai tersebut tersentak. "Saya hanya menjelaskan aturan ban, Pak," jawabnya cepat, berusaha terdengar tenang. Dengan nada merendahkan, suara sang bos sedikit meninggi. "Saya melihat sendiri bagaimana dia keluar dengan air mata." Pegawai itu terdiam, wajahnya pucat. Tanpa menunggu jawaban lagi, sang bos berbalik dan melangkah cepat menuju pintu keluar. Di luar, Evi masih berdiri beberapa langkah dari pintu, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah pergi. "Permisi," suara pria itu memanggil dari belakang. Evi menoleh perlahan, matanya masih merah, namun ia berusaha tersenyum sopan. "Iya, Pak." Pria itu terdiam sejenak saat melihat wajah Evi dari dekat. Kerudung sederhana, mata bening yang menyimpan luka, dan ekspresi lelah namun penuh keteguhan. "Saya pimpinan ban ini," katanya akhirnya, "bolehkah saya tahu apa yang membuat Anda menangis?" Evi terkejut, ia buru-buru menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak, mungkin saya saja yang terlalu sensitif," jawabnya lirih. Pria itu menghela napas panjang. "Tidak, air mata tidak pernah lahir tanpa alasan," ucapnya tegas namun lembut. "Kalau Anda berkenan, mari masuk kembali. Saya ingin mendengar langsung dari Anda." Evi ragu, tangannya menggenggam tas kecilnya lebih erat. "Saya tidak ingin merepotkan, Pak, saya hanya TKW." Kalimat itu membuat sang bos terdiam sejenak, matanya menatap Evi dengan sorot berbeda. Di ban ini, setiap orang yang masuk adalah manusia yang layak dihormati. Katanya pelan namun penuh penekanan, tidak ada kata hanya. Hati Evi bergetar, ia menunduk, air mata hampir jatuh lagi. Dengan langkah perlahan, Evi akhirnya mengikuti pria itu kembali masuk ke dalam ban. Beberapa pegawai menoleh dengan wajah terkejut melihat bos mereka berjalan berdampingan dengan seorang TKW.
Sang bos mempersilakan Evi duduk di ruang khusus yang jarang digunakan untuk nasabah biasa. "Silakan duduk, ceritakan semuanya dari awal," katanya sambil duduk di seberangnya. Evi menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin mendengarnya. Ia belum tahu siapa pria itu sebenarnya, namun kehadirannya membawa rasa aman yang sudah lama tak ia rasakan. Ruang khusus itu terasa hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar samar. Evi duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Kedua tangannya saling bertaut di atas pangkuan. Ia menatap lantai, seakan takut tatapannya akan merepotkan siapapun. Sang bos bank menatapnya dengan sabar. "Tidak perlu terburu-buru, ceritakan saja perlahan," ucapnya dengan suara tenang. Evi menarik napas dalam. "Saya hanya ingin membuka tabungan, Pak. Uang itu hasil kerja saya beberapa bulan, tapi saya dianggap tidak pantas," katanya terbata-bata. Suaranya bergetar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Saya tidak minta perlakuan istimewa. Saya cuma ingin dihargai sebagai manusia." Kata-kata itu membuat dada sang bos terasa sesak. Ia menunduk sejenak, lalu berdiri. "Terima kasih sudah jujur," katanya pelan namun tegas. "Sekarang, izinkan saya melakukan sesuatu." Ia keluar dari ruangan dan melangkah cepat menuju area pelayanan utama. Beberapa pegawai langsung berdiri saat melihatnya datang dengan wajah serius. "Semua staf pelayanan, kumpul," perintahnya singkat. Suasana bank mendadak sunyi. Pegawai yang tadi menghina Evi tampak gemetar saat berdiri di barisan depan. Sang bos berdiri tegak di hadapan mereka. "Ban ini berdiri karena kepercayaan, dan kepercayaan tidak pernah mengenal status, pekerjaan, atau penampilan," katanya lantang. Ia menatap langsung pegawai tersebut. "Apakah kamu tahu dari mana uang nasabah berasal?" tanyanya. Pegawai itu menelan ludah. "Dari kerja mereka, Pak." "Benar," jawab sang bos tegas. "Setiap lembar uang adalah keringat, doa, dan pengorbanan. Merendahkan nasabah berarti merendahkan nilai kerja keras itu." Beberapa nasabah ikut memperhatikan. Suasana terasa menegangkan. "Mulai hari ini," lanjutnya, "siapapun yang tidak mampu menghormati nasabah, tidak pantas duduk di meja pelayanan." Pegawai itu menunduk, wajahnya pucat. "Saya minta maaf, Pak," ucapnya pelan. "Permintaan maaf bukan hanya untuk saya," jawab sang bos, "tapi untuk perempuan yang kamu lukai hari ini." Sang bos kembali ke ruang khusus dan membuka pintu perlahan. "Evi," panggilnya lembut. Evi berdiri gugup. "Iya, Pak, silakan ikut saya," katanya. Mereka berjalan kembali ke area pelayanan. Semua mata tertuju pada Evi. Jantungnya berdegup kencang, namun langkahnya tetap maju. Pegawai ban itu menatap Evi dengan mata berkaca-kaca. "Saya minta maaf," katanya dengan suara tertunduk. "Saya salah." Evi terdiam, hatinya masih sakit, namun ia mengangguk pelan. "Saya terima permintaan maafnya," ucapnya lirih. Sang bos menoleh ke Evi. "Sekarang, saya sendiri yang akan membantu Anda membuka tabungan," katanya. Air mata Evi jatuh lagi, kali ini bukan karena luka, melainkan karena haru. "Terima kasih, Pak," ucapnya dengan suara bergetar. Di dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, rasa aman, rasa dihargai, dan tanpa ia sadari, di hati sang bos ban pun mulai muncul rasa kagum pada seorang perempuan sederhana bernama Evi. Hari itu, suasana ban terasa berbeda. Evi duduk di kursi ruang khusus sambil menunggu proses pembukaan tabungannya selesai. Tangannya masih gemetar, namun ada rasa lega yang hangat di dadanya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi kata-kata menyakitkan. Hanya ada ketenangan yang ia rasakan untuk pertama kalinya sejak memasuki ban itu. Sang bos duduk di seberangnya, memeriksa beberapa dokumen dengan serius. Namun matanya sesekali menatap Evi dengan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, kekaguman. "Ini akan selesai dalam beberapa menit lagi," katanya, suaranya hangat tapi tegas. "Saya ingin memastikan semuanya berjalan lancar untuk Anda." Evi tersenyum pelan, menunduk. "Terima kasih banyak, Pak, atas semua yang sudah Bapak lakukan. Saya tidak tahu harus berkata apa." Sang bos menggeleng pelan. "Tidak perlu kata-kata. Yang penting, Anda merasa dihargai, itu sudah cukup bagi saya." Ada keheningan sejenak. Hanya suara kertas dan ketukan keyboard yang terdengar.
Namun bagi Evi, setiap detik terasa seperti jarum yang menyulam rasa aneh di dadanya, rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara rasa aman, kagum, dan sesuatu yang lebih halus, perhatian tulus. Saat proses selesai, sang bos menyerahkan buku tabungan dan kartu kepada Evi. "Ini untuk Anda, semoga menjadi awal yang baik," katanya sambil tersenyum tipis. Evi menggenggam buku itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Pak, benar-benar terima kasih," ucapnya, matanya menatap wajah sang bos, dan dalam sekejap, dunia terasa hening. Ia merasa ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Sang bos tersenyum lagi, kali ini sedikit berbeda. Ada kehangatan yang sengaja ia tunjukkan, bukan hanya sebagai bos yang membela nasabahnya, tapi sebagai manusia yang terkesan pada ketegaran seorang wanita sederhana. Sejak saat itu, setiap kali Evi datang ke ban, ia mulai merasakan kehadiran yang berbeda dari sang bos. Ia selalu menyapa dengan sopan, namun ada cara pandang yang membuat Evi merasa dihargai lebih dari sekadar nasabah biasa. Di sisi lain, sang bos juga mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Evi. Cara ia menunduk sopan, cara tangannya menggenggam tas kecilnya, senyum kecil yang terselip saat ia gugup. Semua itu menimbulkan rasa ingin melindungi, rasa ingin mengenal lebih jauh. Di perjalanan pulang hari itu, Evi menatap langit sore dari jendela bus, hatinya terasa campur aduk. Ia tersenyum sendiri, "Kenapa hati ini berdebar begitu, ya?" bisiknya pelan. Sementara itu, sang bos menatap layar CCTV dari kantornya, memperhatikan Evi berjalan pergi. Dalam hatinya, ia mengakui sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa kagum yang perlahan tumbuh menjadi ketertarikan, sesuatu yang tak bisa ia abaikan meskipun ia ingin tetap profesional. Benih-benih perasaan itu kini mulai tumbuh, diam-diam, tanpa disadari kedua hati yang berbeda dunia ini, Evi dengan kesederhanaannya, dan sang bos dengan kewibawaan dan ketegasannya. Beberapa minggu setelah peristiwa di ban, Evi mulai terbiasa dengan kedekatannya yang tak sengaja dengan sang bos. Setiap kali ia datang untuk menabung, bos itu selalu menyambutnya dengan hangat, menanyakan kabarnya, bahkan terkadang memberikan nasihat ringan tentang hidup di negeri orang. Namun, di balik kenyamanan itu, Evi mulai merasakan tekanan dari dunia luar yang tak ia duga. Suatu siang, saat Evi sedang menunggu giliran di ban, beberapa pegawai berbisik dan meliriknya. Lihat tuh, TKW itu tiap hari datang ketemu bos," kata salah satu pegawai dengan nada mengejek. "Iya, padahal pekerjaannya biasa saja. Kok bisa dekat sama bos?" sahut yang lain sambil terkikik. Evi mendengar sekilas, wajahnya memerah, ia menunduk, mencoba mengabaikan komentar itu, namun hatinya terasa sakit. Ia tidak pernah meminta perhatian bos, apalagi ingin menjadi bahan gosip. Di sisi lain, sang bos juga merasakan tekanan. Beberapa rekannya menatapnya dengan pandangan tak setuju. "Pak, jangan terlalu dekat dengan nasabah ini, bisa menimbulkan masalah," ucap salah satu manajer ban. "Saya tahu, tapi saya tidak bisa membiarkan seorang nasabah direndahkan," jawabnya tegas, tapi hatinya mulai terasa berat. Ia sadar bahwa perhatian yang ia berikan pada Evi kini mulai dilihat orang lain sebagai sesuatu yang lebih dari profesional. Konflik batin mulai muncul di kedua sisi. Evi, dengan kesederhanaannya, merasa rendah diri. Ia takut perbedaan status mereka terlalu besar. Ia hanyalah TKW yang tinggal di kamar sempit di kota asing, sementara pria itu adalah bos ban yang berwibawa dan dihormati. Suatu sore, setelah menabung, Evi duduk di bangku taman di dekat ban. Ia menatap tangan yang memegang buku tabungannya. Dalam hati, ia berbisik, "Apakah hati ini salah? Bagaimana bisa seorang bos bisa peduli begitu?" Sementara itu, sang bos melihat Evi dari jendela kantornya. Ia menatapnya lama, kemudian memalingkan wajahnya sejenak. "Ini salah, tapi aku tidak bisa bohong pada perasaanku," gumamnya. Perbedaan dunia mereka semakin terasa nyata ketika Evi mulai menyadari bahwa gosip dan tatapan orang membuatnya tak nyaman. Ia takut langkah kecilnya di ban bisa menjadi sorotan negatif, bahkan bagi orang yang ia kagumi. Suatu hari, Evi memberanikan diri menatap bosnya. "Pak, saya merasa tidak nyaman kalau orang menganggap, kita dekat," katanya perlahan. Sang bos menunduk sejenak, menatap matanya dengan serius. "Evi, saya tidak peduli apa kata orang, yang penting adalah kebenaran. Tapi saya juga tidak ingin membuatmu merasa tertekan," jawabnya lembut. Evi menarik napas dalam,
Hatinya campur aduk antara kagum, takut, dan rindu. Ia menyadari bahwa perasaan mereka mungkin akan sulit diterima oleh dunia luar, namun sulit juga untuk diabaikan. Konflik ini membuat mereka berdua mulai menahan diri, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin kuat, namun seperti api yang tersembunyi di balik abu, perasaan itu tidak bisa padam begitu saja. Gosip, perbedaan status, dan pandangan masyarakat menjadi ujian pertama cinta yang tak terduga ini. Dan Evie pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi dunia yang tidak ramah, demi hati yang mulai jatuh pada seorang pria yang sejauh ini tampak sempurna, namun begitu berbeda dunianya. Beberapa minggu setelah gosip mulai menyebar di Ban, Evie merasa hatinya semakin berat. Ia mencintai perhatian dan kebaikan bosnya, tapi dunia nyata terasa begitu menekan. Ia takut gosip bisa merusak reputasi sang bos, bahkan membuatnya kehilangan pekerjaan. Suatu malam, Evie duduk di kamar kecilnya, menatap foto keluarga yang selalu ia bawa, air mata menetes perlahan. Ya Allah, aku ingin bahagia, tapi bagaimana kalau ini salah? Aku hanya TKW biasa, aku tidak pantas untuknya, bisiknya pelan. Di sisi lain kota, sang bos duduk di kantornya, menatap layar komputer tapi pikirannya kosong. Ia memikirkan Evie, ketegaran, kesederhanaan, dan kebaikan yang jarang ditemui. Ia tahu hatinya mulai jatuh, tapi ia juga sadar dunia tidak selalu ramah bagi cinta yang berbeda status. Keesokan harinya, Evie datang ke bank untuk menabung seperti biasa. Namun langkahnya terasa berat. Ia memutuskan untuk berbicara jujur pada bosnya, meski itu berarti harus menyakiti hati sendiri. "Pak, bolehkah saya bicara sebentar?" tanyanya saat bosnya menemuinya di ruang khusus. "Tentu, Evie, ada apa?" jawab sang bos sambil mempersilakan duduk. Evie menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. "Pak, saya rasa kita tidak seharusnya terlalu dekat. Saya khawatir gosip dan perbedaan kita akan menyulitkan Bapak, dan juga saya," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Sang bos menatapnya lama, wajahnya serius namun penuh perhatian. "Evie, apakah ini karena kamu peduli padaku?" tanyanya pelan. Evie menunduk, menahan tangis. "Iya, Pak, saya peduli, tapi saya juga peduli pada Bapak. Saya tidak ingin membahayakan pekerjaan dan reputasi Bapak hanya karena hati saya." Sang bos menarik napas panjang, ia merasakan hati Evie hancur, dan itu membuatnya sakit. "Evie, dengarkan, aku tidak peduli apa kata orang. Aku peduli padamu karena siapa dirimu, bukan karena statusmu atau pekerjaanmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri karena perasaan ini. Kita bisa hadapi dunia bersama, kalau kita jujur satu sama lain." Evie menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ia merasakan campuran lega, haru, dan cinta yang selama ini ia tahan. Namun, rasa takut tetap ada. "Pak, kalau begitu, apakah Bapak benar-benar serius? Tidak hanya berbicara karena kasihan atau rasa tanggung jawab?" Evie bertanya dengan suara gemetar. Sang bos tersenyum lembut, menatap dalam mata Evie. "Evie, aku serius. Aku menghargai keberanianmu, ketulusanmu, dan hatimu. Aku tidak ingin kamu menyerah pada gosip atau dunia. Aku ingin kita berjuang bersama." Evie terdiam beberapa saat, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Hatinya terasa ringan, tapi ia juga tahu perjuangan mereka baru saja dimulai. Dunia luar mungkin belum siap menerima cinta mereka, namun kejujuran dan pengorbanan Evie kini menjadi fondasi yang kuat bagi hubungan yang tumbuh di antara mereka. Hari itu, Evie pulang dengan langkah lebih ringan. Beberapa minggu setelah pembicaraan jujur itu, Evie dan sang bos mulai menjalani hubungan mereka dengan hati-hati. Mereka tetap menjaga profesionalisme di kantor. Namun di balik itu, perhatian dan kasih sayang mulai tumbuh perlahan. Setiap kali Evie datang ke Ban, sapaan hangat sang bos membuat hatinya berdebar. Begitu juga bagi sang bos. Setiap senyum Evie membuatnya merasa dunia lebih ringan. Namun dunia luar tidak mudah. Gosip tentang kedekatan mereka masih beredar, dan beberapa pegawai masih memandang sinis. Tapi kali ini, Evie berbeda. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu hatinya dan hatinya sang bos sama-sama tulus. Ia belajar bahwa cinta sejati juga membutuhkan keberanian menghadapi dunia. Suatu sore, setelah ban hampir tutup, sang bos memanggil Evie ke ruang khusus. Mata Evie sedikit cemas, tapi juga ada rasa penasaran. "Evie, aku ingin kamu dengar sesuatu," katanya lembut.
Evi menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya peduli. Aku mencintaimu, ucap sang bos, suara rendah tapi penuh keyakinan. Evi terdiam, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya terasa hangat, campur aduk antara haru dan bahagia. Ia menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan mata berkilau. Pak, Evi juga mencintai Bapak. Selama ini saya takut, tapi sekarang saya yakin, perasaan ini tulus, jawabnya dengan suara bergetar. Sang bos tersenyum, perlahan meraih tangan Evi. Sentuhan itu sederhana, tapi bagi keduanya, terasa seperti janji tanpa kata. Janji untuk saling menjaga, saling menghargai, dan saling mencintai meski dunia mungkin tidak selalu ramah. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai diterima dengan perlahan. Beberapa pegawai mulai menghormati keberanian dan ketulusan Evi, dan mereka yang dulu mengejek, melihat betapa tegas dan bijaksananya sang bos dalam menjaga martabat orang lain. Evi pun mulai merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini hanya ia bayangkan. Berjalan pulang dengan hati ringan, menabung dengan senyum, dan mengetahui bahwa perjuangan di negeri orang tidak sia-sia. Suatu malam, saat pulang dari Ban, Evi menatap langit Taiwan yang cerah. Ia tersenyum, menarik napas panjang. Ya Allah, terima kasih, aku tidak menyangka. Dari luka dan air mata, aku menemukan cinta sejati, bisiknya pelan. Di sisi lain, sang bos menatap Evi dari kantor Ban, menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari status, pekerjaan, atau penampilan, tapi dari hati yang tulus dan keberanian menghadapi dunia bersama. Dan di bawah langit malam Taiwan, dua hati yang berbeda dunia, tapi sama-sama tulus, akhirnya menemukan jalannya. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, diuji oleh dunia, dan dibuktikan dengan keberanian serta kejujuran, kini menjadi kisah yang tak akan terlupakan. Kisah Evi, TKW sederhana dari Sulawesi, dan sang bos Ban yang jatuh cinta karena kebaikan hati seorang perempuan sederhana.